Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang web yang telah kami buat yang bernama Perpustakaan Aksara. Jadi pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan tentang model, yaitu sistem perpustakaan. Nah, nama web yang kita buat itu adalah Aksara. Jadi apa sih asal usul atau ideologi kita membuat nama Aksara itu? Perpustakaan Aksara dipilih karena kata aksara itu memiliki makna huruf, tulisan, dan lambang bahasa yang menjadi dasar dari setiap ilmu pengetahuan. Terus, semua buku cerita maupun karya tulis ini berawal dari rangkaian aksara yang kemudian menjadi sumber informasi, inspirasi, dan pembelajaran. Lalu, filosofi nama aksara ini juga sejalan dengan tujuan website kami, yaitu menjadi wadah yang tidak hanya menyediakan akses terhadap buku, namun juga mendorong masyarakat untuk berbagi ilmu melalui donasi buku serta memberikan ruang bagi para penulis, khususnya para penulis pemula, untuk menyalurkan karya dan mengembangkan bakat mereka. Nah, dengan memilih nama Perpustakaan Aksara, kami ingin menggambarkan bahwa setiap huruf yang ditulis memiliki nilai dan pelajaran. Jadi, kami berharap website ini dapat menjadi tempat lahirnya karya-karya baru, memperkuat budaya literasi, dan juga menghubungkan masyarakat melalui ilmu pengetahuan. Oke, kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul. Nama saya Muhammad Ali Sarafandika. Nama saya Algina Duyono. Nama saya Muhammad Dio Kardinansyah. Nama saya Jonathan. Nama saya Faisal Arif Firdaus. Nama saya Ditya Satria Wibowo. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita di awal langsung masuk ke database-nya dulu ya, yang akan dibacakan oleh Dio. Sebelum kita masuk ke yang lain, kan kita ngoding-ngoding nih, pasti ngoding-ngoding itu butuh yang namanya penyimpanan untuk database. Nah, kita akan menjelaskan tentang database. Database itu apa sih? Database itu lebih tepatnya ya untuk menyimpan data-data kalian, seperti kalian nanti termasuk ke dalam perpustakaan kamu itu yang dari web Aksara. Itu kan pasti kan menggunakan email, password. Nah, itu simpannya di mana? Nah, disimpannya di sinilah untuk di database ini. Tapi tenang kok, kita sebagai admin yang mengendalikan dalamnya tidak bisa melihat secara general dan secara rinci gitu password kalian apa gitu, kita tidak bisa lihat. Nah, lanjut kita langsung akan menjelaskan tentang database dari Aksara DB. Nah, di Aksara DB ini kita menggunakan 4 tables, yaitu pertama ada books, yang kedua categories, yang ketiga download logs, dan keempat user. Nah, kita masuk dulu nih ke dalam books. Nah, di dalam books terus kita struktur. Nah, di situ tuh ada ID, title, ada slug. Nah, books ini dia untuk tentang buku-buku lah. Ada description-nya, kategori ID, cover page, the file page, itu file size. Jadi semua bisa kebaca kayak gitu. Nah, kalau yang di kategoris, nah sama nih, ada ikonnya, ID, nama, slug, dan icon kayak gitu. Nah, terus ada created ad. Nah, terus baru ke download logs. Nah, kalau di download logs itu sama kayak ada ID, book ID, user ID, sama akses. Itu aja sih yang kita pakai. Nah, terus ada user. Nah, di user ini ada ID, name, email, password, dan role, dan creator. Nah, role ini kita ada 2 role, yaitu admin dan sebagai anggota. Jadi, kalau misalnya kalian sering baca nanti, siapa tahu mau donasi bisa, di web kami nggak perlu menjadi admin untuk bisa mendonasikan buku. Nah, gitu. Nah, itu aja sih untuk penjelasan dari database kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, tampilan web perpustakaan Aksara kita. Selanjutnya kita masuk ke dashboard. Nah, ini dashboardnya ya, dari web kita, yaitu
yang bernama aksara. Nah, kenapa sih kita memakai warna krem ini sebagai dasar backgroundnya itu? Karena kita meniru warna kertas buku lama atau kertas kuno. Jadi bukan putih bersih ala-ala aplikasi kayak pada umumnya gitu, karena ini warna ini tuh terkesan seperti hangat dan nyaman dibaca. Lalu sangat cocok untuk yang suka baca aplikasi kayak perpustakaan web gini. Terus di sini kayak ada hijau tua dalam tulisan aksaranya dan juga buku-bukunya ini dan juga fontnya ini. Nah, warna hijau tuanya ini sebagai warna brand utama kita, karena warnanya ini sangat klasik dan identik dengan perpustakaan tradisional. Itu mirip kayak buku-buku yang antik gitu warna kulitnya, juga meja perpustakaan yang lama dan juga lampu baca hijau khas perpustakaan Eropa. Nah, terus bisa ke bawah. Lalu banyak ikon-ikon yang kita buat ini sesuai dengan saat modern ini ya teman-teman. Terus juga ada warna emas-emasnya. Seperti warna emas yang ada di donasikan buku ini kita buat badge atau avatarnya ini seperti terkesan klasik atau seperti emas pada sampul di buku lama. Nah, terus di akhir juga ada tuh kata-kata, yaitu untuk kita, gimana jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. By Ki Hajar Dewantara. Oke teman-teman, itu adalah filosofi untuk yang kita buat seperti warna dan juga badge atau avatar penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian menu login atau membuat register, membuat ID atau password gitu. Akan dilanjutkan oleh teman saya atau teman kami, yaitu Muhammad Khalifa. Udah. Selanjutnya di sini ada tampilan login. Kita pilih masuk dulu. Nah, di sini ada kolom buat memasukkan email dan kata sandi. Sebelum kalian punya email dan kata sandi, kita buat akun terlebih dahulu. Di sini ada kolom buat isi nama lengkap, email, kata sandi, dan kode konfirmasi untuk kedua kalinya kata sandi. Sebelum kita login, kita buat akun dulu. Oke, sudah dibuat. Kita masuk ke akunnya. Sudah masuk, jadi akan kembali ke tampilan dashboard. Kita keluar dulu dari akunnya, kita lagi. Nah, untuk kalian yang lupa kata sandi, kalian bisa nge-set kata sandinya dan memasukkan email. Oke, nanti autentikasinya akan masuk ke email. Biasanya di spam bawah linknya. Nah, yaitu di sini kalian bisa masukkan kata sandi baru dan konfirmasi ulang kata sandi yang baru. Nah, kalau udah reset itu, kalian bisa memasukkan email dan kata sandi yang baru tadi diperbarui. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Dan selanjutnya kita ke panel admin. Nah, selanjutnya di tampilan admin itu ada dashboard. Dan di dashboard ini ada buku-buku terpopuler, kayak misalnya buku mana yang judulnya yang paling banyak dibaca atau sering dilihat lah.
Nah, di sini juga ada total bukunya berapa dan kategorinya berapa, penggunanya berapa, keterlibatannya berapa. Nah, masih berarti bisa kita scroll ke bawah lagi. Di sini kita bisa melihat pengguna-pengguna barunya kayak email dan namanya dan bergabung tanggal berapa dia bergabung untuk mengakses web ini. Nah, selanjutnya kita pilihan ke kelola buku. Nah, di kelola buku ini kita di judul, kategori, dibaca, ditambahkan aksi. Nah, di judul ini bisa kita lihat tuh judul dan covernya. Kategorinya kita udah bisa pilih sendiri dan dibacanya ada berapa kali. Nah, ditambahkannya tuh misalnya kayak berapa didonasikan bukunya. Misalnya kan tadi kan sekarang ditambahkan. Nah, ini akhirnya bisa diedit atau dihapus. Misalnya mau ngedit nama bukunya, judul bukunya atau kategorinya bisa menghapus. Nah, di sini kita ada fitur cari judul. Misalnya kita mau cari judul pelaku berkisah. Nah, dan muncul itu sesuai apa yang kita cari. Selanjutnya kita ke kelola kategori. Nah, selanjutnya tuh di bagian kelola kategori kita bisa melihat ikon, nama, slug, jumlah buku atau aksi. Di sini daftar kategorinya terjumlah ada 12. Ada jumlah bukunya, kayak fiksi itu jumlah bukunya di 3, aksinya bisa disimpan atau dihapus. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan kategori, kita ada di bagian fiturnya di atas. Bisa ngetik nama kategorinya atau ikonnya, terus habis itu pencet tombol tambah aja, dia akan bisa. Selanjutnya ke kelola pengguna. Nah, di bagian kelola pengguna ini kita bisa melihat akun-akun yang udah daftar. Misalnya ada nama, email, perannya sebagai admin atau anggota, bergabungnya kapan, dan aksi. Nah, misalnya kita mau menjadikan admin di salah satu akun ini, misalnya ke Alita, itu paling ke atas kita jadikan admin. Nah, di situ dia berubah posisi perannya jadi admin. Nah, nanti di Alita itu akunnya bisa mengakses admin itu sendiri. Nah, selanjutnya ke lihat situs atau mau ke publik, ke dashboard aksara kita perpustakaan. Nah, ini sudah kembali ke tanda yang dashboard kita tadi. Itu aja yang bisa saya jelaskan dari fitur admin. Selanjutnya ada menu kategori. Di dalamnya ada kategori ya, salah satunya agama, bisnis dan ekonomi, kategori buku anak, kategori buku fiksi, kategori buku hukum dan politik. Ada juga kategori pengembangan diri, kategori buku sains, buku sastra, buku sejarah, buku seni dan desain, buku kesehatan, dan buku misteri. Selanjutnya kita langsung menuju fitur donasi buku. Di donasi buku ini kita bisa mengisi judul, penulis, kategori, deskripsi singkat, berkas PDF, dan cover bukunya. Kita bisa coba dari judulnya dosa-dosa politik. Penulisnya Kiai ya. Kategorinya itu hukum dan politik. Kita mau coba masukin file bukunya. Selanjutnya kita masukin cover bukunya. Setelah itu kita unggah. Oke, kita coba untuk fiturnya untuk baca sekarang. Untuk bukunya berhasil diunggah dan kita coba fitur lain. Untuk unduhnya, unduh bukunya. Oke, berhasil di-download juga. Dan untuk menu edit bukunya itu hanya untuk yang bisa, untuk yang mengunggah, yang bisa untuk donasi bukunya saja. Kita bisa edit.
Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan koleksi buku. Di sini koleksi buku ada untuk sastra, hukum dan politik, bisnis, pengembangan diri, misteri, seni, sains, sejarah, dan agama. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh untuk yang baca sekarang. Nah, sini untuk baca sudah bisa, dan untuk membaca offline juga tinggal unduh PDF. Sini sudah keunduh, jadi sama seperti tadi. Ini untuk baca offline. Sebagai contoh, saya beri contoh lagi, satu lagi, yaitu history. Ini untuk bacanya sudah keluar. Sebagai contoh untuk pengembangan untuk sudah bisa. Sini saya untuk memberi contoh cari judul, sebagai contoh parabel. Sini sudah ketemu judul fiksi parabel. Ya, segitu saja. Demikian presentasi dan demonstrasi website perpustakaan aksara dari kelompok 1. Ya, melalui website ini kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan budaya literasi, tidak hanya sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai wadah masyarakat untuk mendonasikan buku serta memberikan kesempatan kepada para penulis, khususnya para penulis pemula untuk mempublikasikan karya mereka agar dapat dinikmati oleh banyak pembaca. Kami menyadari bahwa website ini memiliki banyak kekurangan dan masih harus dikembangkan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun agar website ini menjadi lebih baik di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan kawan-kawanku sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun kata-kata pada sistem kami yang telah kami demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.